Hai hai, welcome back to my channel. Balik lagi, jumpa dengan Maya di sini. Teman-teman apa kabar? Semoga semuanya dalam kondisi sehat dan baik-baik saja. Amin. Mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya ya. Supaya kalian tidak ada yang ketinggalan semua info terbaru dari aku. Terima kasih banyak dan selamat menonton. Video kali ini berisi tentang kegiatan yang kami lakukan ketika kami berada di Batam. Jadi di hari ini kami akan melakukan one day tour ke Singapura. Ini dengan tour travel ya teman-teman. Kita udah ada di Batam Center untuk penyeberangan internasional dengan menggunakan kapal feri. Tempat pembelian tiketnya bisa di situ ya. Dan ini kami udah mulai masuk ke dalam menuju kapalnya setelah kita melalui imigrasi. Ketika di imigrasi itu nggak bisa ngambil video, nggak bisa ngambil foto, dan juga tidak boleh telepon. Makanya itu ke skip, tidak ada proses itu ya. Kami berangkat pagi, berkumpul sekitar pukul 7 pagi di Batam Center. Kemudian ini sudah di kapal. Nah, penampilan kapalnya seperti ini ya, cukup cantik dan juga bagus, serta nyaman menurut aku. Ini juga cukup dingin ya, jadi kalau kalian menyeberang dari Batam ke Singapura dengan menggunakan kapal feri, pastikan untuk memakai jaket tentunya karena memang AC-nya itu dingin. Kemudian ini kita udah berjalan, perjalanannya sekitar 40 menitan ya teman-teman dari Batam menyeberang ke Singapura. Tidak terlalu lama memang. Dan ini sudah hampir sampai di Singapurnya. Ini lagi siap-siap mau berlabuh di pelabuhan yang ada di Singapura. Dikarenakan kami berangkat tidak pada saat momen liburan dan juga liburan Imlek sudah berakhir, jadi kapalnya juga tidak terlalu penuh ya dengan penumpang. Dan ini kami sudah berlabuh teman-teman. Siap-siap mau masuk lagi menuju imigrasi. Nah, ini jarak dari pelabuhan ketika kapal ferinya berlabuh tadi sampai ke kantor imigrasi cukup panjang ya. Kita udah selesai melalui proses imigrasi teman-teman. Dan sekarang kita sudah bersama dengan bus yang sudah disiapkan oleh tour travelnya. Perjalanan tour kali ini berisi 5 orang. 3 orangnya adalah aku, suami dan anak aku. Dan 2 orang lagi adalah ibu-ibu yang tinggal di Batam Center. Nah, ini pemandangan ketika kami keluar dari pelabuhan tadi ya. Tujuan pertama kami ini adalah pergi ke Changi Airport. Kita mau lihat ada Jewel atau air terjun yang ada di dalam Changi Airport itu. Nah, ini suami dan anak aku ceritanya lagi mau ngambil vlog juga ya untuk YouTube channel anak aku. Kami udah sampai teman-teman di Changi Airport, lalu kita mulai masuk ke dalam dan ini langsung menuju ke Jewelnya. Kondisi airport saat itu tidak terlalu ramai banget ya di tempat lantai aku berada ini. Dan itu aku shoot ada tempat untuk mengambil air minum yang dari keran. Kemudian ini kita langsung aja menuju Jewelnya. Nah, kalau di Jewelnya ini cukup ramai ya. Jadi cukup banyak orang yang datang dan juga berfoto di sini. Nah, di sini bisa terlihat nih teman-teman kalau memang cukup ramai ya. Kita berfoto dulu pertama-tama nih di patung Mickey Mouse yang ada di dalam sebelum kita mau lihat untuk air terjunnya. Nah, di sini bisa terlihat kalau memang cukup ramai banget ya, teman-teman. Kondisinya banyak yang pada berebutan untuk berfoto di Jewel ini ataupun juga ngambil skin yang ada Mickey Mouse ataupun berlatar belakang air terjunnya ya.
Nah, selain dari air mancur, ini juga ada booth-booth khusus karakter-karakter Disney yang ada di Jewel ini. Di antaranya tadi ada Mickey Mouse, lalu kemudian nanti juga akan ada karakter-karakter lainnya ya. Dan ini ada kayak semacam taman yang bisa kita duduki untuk kita melihat pemandangan di Jewel. Nah, ini adalah karakter lainnya, yaitu adalah Putri Salju ya teman-teman. Jadi tadi kita udah lihat ada Mickey Mouse, lalu sekarang ini adalah Putri Salju. Lalu di bagian atasnya ini ada kereta juga nih yang lagi berjalan. Aku nggak tahu sih ya tepatnya dia dari mana ke mana atau memang hanya sekitar di seputaran airport aja. Aku nggak mengerti juga sih. Lalu ini juga ada pemandangan lainnya untuk booth-booth khusus yang kita bisa pakai untuk berfoto. Lalu kemudian ini ada juga karakter Disney lainnya ya teman-teman yang bisa kita pakai untuk foto. Ini juga ada yang lainnya lagi dari karakter Disney yang kita bisa pakai untuk jadi booth foto untuk kita take selfie ataupun foto bersama dengan keluarga. Waktu yang diberikan untuk kami berselfie ria atau berfoto bersama keluarga di sini itu adalah setengah jam. Jadi kami muter-muter dulu, kelilingin semua boothnya. Lalu setelah itu kami kembali lagi ke tempat yang ada Mickey Mouse tadi ya teman-teman. Wisata pertama di Jewel udah selesai, lalu setelah itu kami keluar dari airport Changi ini teman-teman. Dan sembari berjalan keluar, ini aku take beberapa spot yang ada di Changi Airport ya. Kami sudah ada di luar dan kami menuju kembali ke mobil di mana mobil dari travelnya itu sudah menunggu. Bentuknya seperti ini ya teman-teman, jadi kondisi mobilnya itu nyaman banget. Dan kami kembali melanjutkan perjalanan. Tujuan selanjutnya ini adalah kita akan pergi ke Merlion. Nah, kalau kita perhatikan jalan yang ada dari Changi Airport menuju ke tempat Merlion itu hampir sama dengan Jakarta ya menurut aku teman-teman. Oh iya, di dalam mobil itu tidak boleh makan dan juga tidak boleh merokok ya. Itu adalah peraturan yang sangat ketat sekali di Singapura serta tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kemudian teman-teman di sisi ini adalah apartemen-apartemen tempat tinggal dari para penduduk setempat ya. Jadi kalau di Singapura itu kebanyakan orang-orangnya lebih banyak tinggal di apartemen. Nah, kalau untuk rumah yang ada terasnya, seperti rumah-rumah kebanyakan yang ada di Indonesia itu justru harganya sangat mahal ya. Dan kalau misalkan bisa tinggal dengan rumah berteras di Singapura, itu justru adalah orang yang betul-betul kaya. Begitu informasi yang aku dapatkan dari tour guide-nya. Ini masih dengan latar pemandangan apartemen-apartemen yang ada di Singapura.
Sementara bangunan ini adalah hotel tertua yang ada di Singapura dan itu harganya sangat mahal ya. Harga menginap satu malamnya bisa sekitar puluhan juta katanya teman-teman. Yang pernah nginap di situ adalah sekelas kayak Maya Estianty, Obama, ataupun artis-artis lainnya. Dan ini aku ngambil skin untuk mobil bus yang ada di Singapura. Dan ini kita bisa lihat ya teman-teman, kalau memang Singapura itu sangat bersih sekali ya, tidak ada sampah-sampah yang memang bertebaran di jalan. Kemudian sebelum kita sampai ke Merlion atau patung singa, ini kita bisa lihat ada pemandangan dari Marina Bay Sands Singapore. Itu adalah satu hotel bintang 5 yang sangat terkenal sekali di Singapura. Kita udah sampai nih teman-teman di tempat patung singa berada. Kita turun ke bagian bawah dulu, lalu setelah itu kita akan bisa melihat Merlionnya. Di sini bisa terlihat kalau pada saat itu sebetulnya tuh lagi hujan ya. Nggak terlalu deras sih, hanya gerimis. Tapi orang-orang yang datang itu cukup banyak banget. Nah, jadi ya ketika kita pergi ke Merlion atau tempat patung singa, kita juga bisa ngambil gambar yang latar belakangnya itu adalah Marina Bay Sands Singapore Hotel. Nah, di sini memang bisa terlihat ya kalau latar belakang yang kita ambil ketika kita berada di Merlion itu adalah gedung-gedung yang cantik. Salah satunya adalah Marina Bay Sands Singapore Hotel ini, teman-teman. Dan ini kami lagi mau ngambil spot yang berbeda untuk ngambil foto berlatar belakang Merlionnya ya. Nah ini teman-teman, Merlion atau patung singa ini dia adalah ikon dari kota Singapura ya. Jadi kalau misalkan nih kita pergi ke Singapura, wajib hukumnya ya kalau kita itu harus berfoto di Merlion ini. Karena dengan begitu dinyatakan sudah sah kita pergi ke Singapura. Nah, bisa terlihat kan kalau pemandangannya itu betul-betul indah banget. Salah satu tujuan aku pergi ke Singapura itu adalah memang pengen berfoto di latar belakang patung singa ini, teman-teman. Tuh ya, sebetulnya sih patung singanya nggak terlalu besar-besar banget ya menurut aku. Tapi memang dia cantik banget pemandangannya. Kita udah selesai nih teman-teman ngambil sesi foto di sini, sama sekitar setengah jam aja dikasih waktu untuk fotonya. Setelah itu kita naik lagi dan kita akan pergi kembali ke tujuan yang berikutnya. Dan ini masih tetap gerimis dan pemandangannya tuh cakep banget memang ya. Gedung-gedungnya cantik, lingkungannya bersih dan tidak ada sampah sama sekali di sini. Tujuan selanjutnya ini adalah kita pergi ke Gardens by the Bay, tapi kita nggak masuk ya. Jadi kita hanya berfoto-foto aja di bagian luarnya. Boleh masuk ke dalam sedikit, tapi tidak ke area wisata yang berbayarnya. Nah, Gardens by the Bay ini sendiri adalah taman yang ada di Singapura yang isinya tuh tanaman yang banyak banget ya. Ini luasnya 101 hektar teman-teman. Dan ini adalah salah satu pemandangan yang kita bisa take selfie ya. Jadi kita bisa ngambil gambar di sini berlatar belakang dari Marina Bay tadi. Nah ini areanya yang masih belum masuk ke dalam aja itu udah luas banget. Nah ini aku kurang tahu sih ya nama areanya apa.
Tapi di taman ini ada 3 bagian yang aku tahu dari Google ya. Lalu kemudian ini kalau masuk bagian dalamnya itu udah berbayar nih teman-teman, ke River Hangbao 2023 itu. Nah, aku juga kurang tahu untuk harga tiket masuknya, itu bisa langsung dicek aja mungkin di Google ya. Kemudian nih teman-teman, kita udah langsung lanjut lagi ke tujuan berikutnya. Ini kita mau makan siang di restoran ini, dan ini gratis ya dari tour travelnya. Nah, harga untuk tour travel ini per orang adalah Rp1.350.000. Dia sudah termasuk dengan makan siang dan juga 1 orang tour guide serta bus yang akan mengantarkan kita kemana-mana. Nah, ini adalah makan siangnya ya teman-teman. Dia modelnya prasmanan, jadi kita bebas mengambil sebanyak atau semau kita aja nih. Ini pemilik restorannya itu ramah dan baik banget loh. Mereka juga bisa bahasa Melayu. Makanannya enak dan juga mantau atau bakpaunya itu juara banget. Di sini juga kita sudah mendapatkan air minum dan juga kita bisa mendapatkan buah. Nah, ketika di dalam bis juga itu kita sudah mendapatkan air minum ya teman-teman, berupa botol aqua yang bebas kita ambil berapapun. Dan di sini ada sup tom yum, yummy banget, betul-betul sangat comfort food. Kita mau lanjutkan perjalanan lagi, tapi sebelumnya ini kita mampir ke toko souvenir yang satu area dengan tempat makan tadi. Nah, di toko souvenir ini dijual beragam macam oleh-oleh yang bisa kita bawa pulang. Ada dompet, ada tas, ada gantungan kunci, ada tempelan kulkas. Pokoknya banyak banget teman-teman dengan harga yang relatif murah ya. Seperti gantungan ini misalkan, itu harganya adalah $4. Lalu kalau dompet ini harganya $8. Dan ini adalah kumpulan dari tempelan-tempelan kulkas. Dia harganya $3-4. Kalau untuk tas-tas kain ini itu harganya $10. Nah, ini anak aku langsung kepincut dengan gantungan kunci kuda poni, itu harganya $8. Nah, ini juga teman-teman masih dari spot tempelan kulkas dan gantungan kunci. Lalu juga di sini ada bantal ya yang bisa kita pakai di perjalanan. Oh iya, ada coklat-coklat juga ya, dan kami udah selesai belanja, masuk ke dalam bis, dan kita melanjutkan perjalanan lagi ke tempat selanjutnya. Tempat selanjutnya ini kami mau berbelanja di Bugis Street. Nah, Bugis Street ini itu tempat yang cukup murah untuk kita berbelanja, baik untuk diri sendiri ataupun juga untuk oleh-oleh ya. Jadi di Bugis Street ini itu ada pasar dan juga ada beberapa mall yang bisa kita datangi. Dan kami bersama tour guide kami ini lagi mau pergi ke toko coklat ya. Harganya lumayan murah-murah katanya. Penasaran banget deh, kita langsung pergi ke situ sebagai tujuan pertama di Bugis Street ini. Nah, ini sudah sampai ya teman-teman di tempat toko coklat itu. Aduh, banyak banget coklatnya. Lihat deh tuh, ada slogan-slogan super cheap tulisannya.
Dan ternyata memang harganya jauh lebih murah daripada toko souvenir tadi ya. Ini kami lanjut masuk nih teman-teman ke area mall, pengen lihat sekilas. Lalu di sini ternyata lagi ada patung kucing. Ini tuh kayak ikon dari salah satu tempat makan ya yang ada di mall ini. Kami nggak keliling-keliling sih ya, karena sebetulnya tujuannya ini lagi mau nyari gantungan kunci. Lalu kami muter lagi keluar mall, ngelihat ada bis-bis banyak, ada bis tingkat juga ya, nanti kita bisa lihat. Lalu tujuan kami berikutnya ini kami mau pergi balik lagi ke pasar yang ada di Bugis Street tadi. Kita udah selesai belanja di Bugis Street pasarnya, lalu udah naik ke mobil dan kami akan melanjutkan kembali perjalanan ke tempat wisata berikutnya. Nah, untuk tempat wisata berikutnya lanjut part 2 ya. Terima kasih banyak sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai ketemu lagi di videoku yang berikutnya. Thank you for watching. See you soon. Bye-bye.